menangis, sampai merintih, sampai meminta, sampai benar-benar totalitas. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di Sezi Session bareng Z. Di sini kita bisa sharing tentang sholawat, bisa berbagi semangat ke teman-teman yang pengen mendawamkan sholawat. Jadi aku bikin video ini, aku dedikasikan khusus untuk teman-teman yang sedang dalam kondisi kurang enak ataupun kurang nyaman dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ada di episode ke-28. Gak nyangka ya, udah sampai 28 episode. Oke, jadi hari ini aku kebetulan masih kerja di rumah, masih ngerjain apa-apa dari rumah. Terus juga agak lumayan longgar, perasaan longgar terus deh. Enggak sih, ini lebih longgar lagi gitu kan. Jadi aku putuskan untuk bikin video ini gitu. Ini video tentang apa sih? Ini tentang sholawat yang harus diamalkan kah? Tentang sholawat yang bagaimana gitu. Ini lebih kepada ke kisah aku sebelum aku mengenal sholawat. Jadi gini teman-teman, dulu sekitar tahun 2014 itu udah ada beberapa teman aku yang usianya udah di atas aku pastinya. Usianya dia udah di atas aku gitu sih. Waktu itu 2014 mereka usianya di 30-an gitu. Itu mereka sering banget tuh waktu zamannya BBM kan waktu itu. Jadi sering banget update status gitu. Sebelum tidur waktunya untuk baca sholawat gitu kan, jangan lupa baca sholawat 10 kali gitu. Jadi pada bikin status kayak gitu, dan aku yang kayak ya sholawat aja kali, ngapain kayak gitu kan, sholawat aja terus sholawat aja lah gitu kan. Terus sampai akhirnya banyak banget kajian tentang keajaiban sholawat, terus tentang kita kalau pengen apa itu baca sholawat. Terus aku mulai dengan masih agak datar lah, doa ya doa aja. Aku dulu meyakini duha, sholat malam itu bagiku adalah waktu-waktu yang tepat untuk aku berdoa, untuk aku meminta gitu loh. Jadi ya udah sholawat ya di saat sholat itu, atau di saat ketika ada acara-acara tertentu, atau ketika kita pengen sholawat gitu aja. Nggak bener-bener yang seperti di video aku sebelumnya aku bilang kalau aku ya udah biasa aja kayak gitu-gitu kan. Sampai satu ketika aku menemukan banyak banget hal yang ada di video itu. Aku lupa videonya siapa waktu itu, jadi sharingnya semua tentang sholawat. Sampai akhirnya waktu itu hatiku benar-benar lagi kosong, aku lagi dilanda gundah gulana. Akhirnya aku memutuskan, oke, selama ini aku mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah apapun itu aku lakukan setelah yang wajib aku gugurkan, maksudnya setelah aku melakukan yang wajib gitu kan. Yang paling gak pernah aku lakukan, yang jarang sekali aku lakukan adalah sholawat. Aku pengen mentarget sholawatku sekian dalam sehari. Seperti yang aku ceritakan di sebelumnya, itu bener-bener aku coba dari 1000 kali sampai jadi 2000 kali, sampai jadi 4444 kali plus 2000 kali, sampai plus 400 kali. Itu ngebuat aku jadi kayak, oh gini tuh rasanya, oh ini yang dirasain teman-teman aku, oh seperti ini. Terus dengan datangnya berbagai kemudahan yang tak luput dari cobaan-cobaan baru juga, tapi akhirnya dipermudah, itu membuat aku jadi kayak, oh oke. Terus aku juga ingat kata-kata ibu aku, selama kamu hidup kamu gak akan pernah lepas dari masalah. Ya memang benar, mau kita sholawat 100.000 kali pun dalam sehari, atau kalau kata Ibnu Ka'ab yang melakukan sebagian dari waktunya itu, sebagian besar dari waktunya itu untuk berdoa, diganti dengan bersolawat gitu kan, itu pun tetap dia punya masalah gitu loh. Jadi selama kamu hidup ya kamu bakal ada masalah gitu loh. Cuman masalahnya itu beda-beda. Jadi setiap orang itu punya masalah semua, tapi tingkat mereka mau menerima, tingkat mereka mau menyelesaikan, tingkat mereka mau menghadapinya itu yang beda-beda gitu. Dan juga tiap masalah yang ditimpakan oleh Allah ke kita sebagai pelajaran itu juga pasti beda-beda. Ya sekarang masa pelajaran untuk anak kelas 1 sama dengan anak yang kelas 3 kan gak mungkin gitu. Jadi setiap orang itu pasti punya masalah.
Bedanya adalah masalahnya itu ada di level berapa. Masalahnya itu udah pada level yang masih rasa saja maaf. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma Muhammad wa alaihi wasallim. Buna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke. Jadi setiap orang punya masalah, tapi masalahnya itu berbeda-beda tergantung dari tingkat kita udah ada di posisi mana. Semua orang pasti dikasih masalah, mau itu kaya, miskin, tua, muda. Kalau anak-anak karena memang pola pikirnya kan belum terbentuk sempurna, jadi pastinya Allah nggak mungkin ngasih masalah. Tapi anak-anak juga ada masalah loh. Masalah dari dia nggak bisa ngambil makan sendiri padahal dia lapar, itu kan juga masalah sebenarnya. Cuman anak-anak waktu masih anak-anak mereka nggak bilang, aduh masalahku berat banget, masa aku lagi lapar aku nggak bisa ngambil makan. Mereka lebih menerima. Lah coba kalau kita dalam masalah kayak gitu, kita mengademkan hati, mengademkan pikiran dengan cara anak-anak kecil itu tadi. Ya untuk ngademin aja, tapi untuk solusinya kita gunakan cara berpikir dewasa kita gitu loh. Terus setelah aku melakukan itu tadi, semuanya jadi merasa kalaupun itu masalah, hari ini datang sampai besok sampai lusa, tapi akhirnya dibuat tenang. Aneh ya, dapat masalah tapi malah tenang. Jadi nggak sembrono, nggak lagi gerusa-gerusu, nggak lagi sakarepnya sendiri, sakarepnya dewe, lebih kayak adem, tentrem, chill gitu. Jadi kayak ini aku pakai produk ini dan ini bikin chill banget. Kok iklan sih? Jadi kayak menenangkan gitu banget. Sampai akhirnya ya udah. Memang itu yang harus dijalani. Masalahnya harus dihadapi. Dihadapi dengan apa? Kekuatan kita minta ke Allah, dibantu sama Rasulullah. So, kita nggak perlu lagi kayak misalnya ada masalah terus harus gembar-gembor curhat ke temen, ke saudara atau ke apa, yang akhirnya itu bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri nantinya suatu saat nanti gitu. Karena nggak ada orang yang benar-benar bisa dipercaya kecuali Allah. Karena Allah bukan orang gitu. Jadi hampir mau itu sahabat, teman baik atau apa, itu suatu saat pun bisa aja berkhianat ke kita. Kalau kita udah terlanjur cerita semua masalah kita, suatu saat mereka bukan jadi masalah baru gitu loh. Jadi ada baiknya bener memang curhat ke Allah, tapi ya nggak perlu digembor-gemborkan di media sosial apa segala macam bahwa curhat itu ke Allah aja, nggak perlu kayak gitulah. Kita semuanya masing-masing tahu, setiap orang yang beriman, setiap orang yang beribadah, setiap orang yang melakukan aktivitas ibadah itu adalah mereka sedang curhat ke Allah. Bedanya adalah tingkat kedalaman heart to heart, hati ke hati, obrolan hati ke hatinya itu beda. Jadi gini loh teman-teman, kalian kan pasti pernah yang namanya cerita ke teman, sesama teman, anggaplah di tempat kerja lah, curhat-curhatan gitu kan, itu kan biasa. Tapi di tempat kerja ini ada teman yang teman biasa aja, ada yang teman deket banget. Lah kalau temen yang biasa aja, pasti kalian paling curhat atau ceritanya kan sekedar yang, iya tadi aku masak ini jadinya kayak gini-gini itu loh, padahal kayak gini-gini. Itu kan memang hal yang umum, tapi itu kan bagian dari cerita curhat gitu kan, curahan hati kalian. Beda lagi kalau sama temen yang super dekat gitu, teman sekantor yang deket banget, pasti curhatnya beda lah. Itu levelnya itu kurang lebih kayak gitu. Kita ada yang curhat ke Allah cuma sekedar ya udah kayak ngegugurin kewajiban ibadahnya, ada yang curhatnya ke Allah dengan ibadah sampai benar-benar menangis, sampai merintih, sampai meminta, sampai benar-benar totalitas. Kurang lebih kayak gitu. Jadi setiap orang punya masalahnya sendiri, punya solusinya sendiri, dan setiap orang itu
dikasih sama Allah kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalahnya masing-masing. Setiap orang itu mempunyai tingkat masalah yang berbeda-beda, tapi bukan berarti ada orang yang gak punya masalah. Gak ada. Selama masih hidup, semua orang punya masalah. Dan solusi terbaiknya adalah semakin mendekatkan diri sama Allah dan lakukan ibadah yang sunnah, yang hampir gak pernah teman-teman lakukan. Salah satunya dengan apa? Bersolawat. Jadi ini sharing aku hari ini. Sampai ketemu di video sesi episode berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.